Selamat datang. Pada kali ini, laman edukasi akan memberikan latihan soal PTS atau UTS atau STS, mata pelajaran IPS ya, kelas 8 SMP atau MTSN, semester 1, kurikulum merdeka beserta kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal TS mata pelajaran lainnya, kamu bisa cek ya di bagian deskripsi. Di situ link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Sungai yang dimanfaatkan sebagai sarana transportasi utama di Indonesia yaitu A. Sungai Barito, B. Sungai Mahakam, C. Sungai Bengawan Solo, D. Sungai Musi. Maka jawaban yang benar adalah B ya, Sungai Mahakam jawabannya. Perhatikan contoh di bawah ini. 1. Penggunaan monorail kereta jurusan Bandung-Jakarta. 2. Kemacetan yang panjang di Johor, Malaysia. 3. Penggunaan hutan sebagai jalur jalan lintas selatan atau JJLS di Jawa. 4. Pembangunan transportasi bawah tanah di Thailand. 5. Alih fungsi lahan dari pemukiman menjadi kawasan bandar udara. Manakah pernyataan yang menunjukkan dampak negatif dari interaksi antar negara-negara ASEAN yang menimbulkan perubahan di bidang transportasi? A. 1, 3, dan 5, B. 2, 3, dan 5, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 2, dan 4. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 2, 3, dan 5. Duanya itu kemacetan yang panjang di Johor, Malaysia. 3. Penggunaan hutan sebagai jalur jalan lintas selatan atau JLS di Jawa. Dan 5. Alih fungsi lahan dari pemukiman menjadi kawasan bandar udara. Nelayan ikan dengan skala besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca, suhu, arah angin untuk mencari ikan di lautan. Nah, fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antar uang yaitu A. Faktor ketersediaan sumber daya, B. Faktor iklim, C. Faktor teknologi, D. Faktor geologi. Maka jawaban yang benar adalah B ya, faktor iklim jawabannya. Perubahan sebagian atau seluruh fungsi lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan memengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri disebut A. Penggunaan tanah, B. Konversi lahan, C. Konversi tanah, D. Pergantian lahan. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu konversi lahan jawabannya.
Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, yaitu produktivitas pangan akan menjadi A. Turun, B. Signifikan, C. Menguntungkan, D. Naik. Maka jawaban yang benar adalah A, ya, turun jawabannya. Salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang pendidikan yaitu A. ASEAN Council Teachers Convention, B. ASEAN Tourism Agreement, C. Defense Minister Meeting, D. ASEAN Commission of the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children. Oke, maka jawaban yang benar adalah A. ASEAN Council Teacher Convention jawabannya. Salah satu cara kerjasama antar negara, salah satu kerjasama antar negara ASEAN di bidang industri berikut ini adalah A. Proyek vaksin ASEAN Vaksin Project di Singapura dengan Kamboja, B. Proyek pupuk ASEAN Aceh Fertilizer Project di Indonesia dengan Malaysia, C. Proyek soda api Rock Salt Soda AS Project di Thailand dengan Indonesia, D. Proyek industri tambang ASEAN Copper Fabrication Project di Filipina dengan Singapura. Maka jawaban yang benar adalah B, ya, proyek pupuk ASEAN Aceh Fertilizer Project di Indonesia dengan Malaysia. Salah satu bentuk kerjasama di bidang politik antar negara-negara ASEAN adalah A. Menanggulangi penyalahgunaan narkotika, B. Melaksanakan festival seni ASEAN, C. Membentuk pusat informasi pariwisata, D. Membangun pupuk urea di Malaysia. Maka jawaban yang benar adalah A. Menanggulangi penyalahgunaan narkotika jawabannya. Faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN yaitu A. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, B. Kesamaan dan perbedaan kondisi geografis, C. Jawaban A, B, dan D benar, D. Kesamaan dan perbedaan ideologi. Maka jawaban yang benar adalah C, ya. Jawaban A, B, dan D benar. Bentuk kerjasama dalam bidang politik antara lain A. Menyediakan cadangan pangan untuk negara-negara ASEAN, B. Traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matter atau MLAT, C. Penanda tanganan kesepakatan bersama ASEAN Tourism Agreement, D. Penyelenggaraan pesta 2 tahun sekali SEA Games. Maka jawaban yang benar adalah B. Traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matter
atau MLAT. Manakah dari negara-negara ASEAN berikut yang memiliki iklim subtropis? A. Laos, B. Filipina, C. Vietnam, D. Myanmar. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Myanmar jawabannya. Iklim yang terbentuk akibat letak negara-negara ASEAN di sekitar Khatulistiwa dan diapit daratan luas Asia dan Australia yaitu A. Iklim tropis dan iklim laut, B. Iklim laut dan iklim hutan hujan, C. Iklim kemarau dan iklim musim penghujan, D. Iklim tropis dan iklim musim. Maka jawaban yang benar adalah D. Iklim tropis dan iklim musim jawaban. Kita lanjut soal nomor 13. Kerjasama yang diadakan para menteri pada pertemuan Defense Minister Meeting atau ADMM membahas bidang A. Pendidikan, B. Politik, C. Budaya, D. Sosial. Oke, maka jawaban yang benar adalah B ya, politik jawabannya. Oke, kita lanjut. Berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional, Pulau Ligitan dan Sipadan diberikan kepada negara A. Singapura, B. Filipina, C. Malaysia, D. Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Malaysia jawabannya. Oke, kita lanjut. Nilai positif dari kasus pengungsi manusia perahu dari Myanmar yang menimbulkan interaksi antar negara ASEAN antara lain A. Memupuk rasa kemanusiaan, B. Meningkatkan persaingan kerja, C. Diskriminasi sosial pengungsi, D. Bertambahnya warga asing. Maka jawaban yang benar adalah A. Memupuk rasa kemanusiaan. Negara yang berbentuk geografis protudit dan penduduknya mayoritas ras Mongol yaitu A. Thailand, B. Laos, C. Vietnam, D. Myanmar. Maka jawaban yang benar adalah D ya, Myanmar jawabannya. Negara yang terletak paling utara di ASEAN yaitu A. Myanmar, B. Filipina,
C. Kamboja, D. Thailand. Maka jawaban yang benar adalah A ya, Myanmar jawabannya. Kita lanjut. Bentuk karakteristik budaya yang diakibatkan perbedaan iklim kawasan negara-negara ASEAN yaitu A. Cara berbicara, B. Upacara perkawinan, C. Pola makan, D. Cara berpakaian. Maka jawaban yang benar adalah D ya, cara berpakaian jawabannya. Oke, kita lanjut. Akibat dari banyak negara-negara ASEAN yang dilewati jalur lipatan Serikum Pasifik adalah A. Beriklim tropis, B. Banyak memiliki pantai, C. Sering terjadi gempa bumi, D. Sering terjadi banjir. Maka jawaban yang benar adalah C. Sering terjadi gempa bumi jawabannya. Negara anggota ASEAN yang kegiatan perekonomiannya tidak didukung oleh pertanian yaitu A. Malaysia, B. Singapura, C. Laos, D. Indonesia. Maka jawaban yang benar adalah B ya, Singapura jawabannya. Oke, kita lanjut. Utusan dari negara Malaysia yang menandatangani deklarasi pendirian ASEAN adalah A. Tanat Koman, B. Mahathir Muhammad, C. Tun Abdul Razak, D. Narcisco Ramos. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Tun Abdul Razak jawabannya. Oke, kita lanjut. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi A. Bangkok, B. Jakarta, C. Manila, D. Kuala Lumpur. Maka jawaban yang benar adalah A. Bangkok jawabannya. Berikut adalah kepanjangan dari ASEAN yaitu A. Association of Southeast Asian Nations, B. Association of Southeast Asian Nations pakai S ya di sininya, C. Association of Southeast Asian pakai S, Nation-nya pakai S, D. Association of Southeast ya, ASEAN Nation tanpa S ya. Maka jawaban yang benar adalah B. Association of Southeast Asian Nations ya, S
pada kata nations-nya pakai S. Oke. ASEAN berdiri di Bangkok pada tanggal A. 10 Agustus 1967, B. 8 Agustus 1967, C. 9 Agustus 1967, D. 11 Agustus 1967. Maka jawaban yang benar adalah B. 8 Agustus 1967. Sistem perdagangan bebas ASEAN terkenal dengan sebutan A. Masyarakat pecinta produk-produk ASEAN, B. Masyarakat ekonomi ASEAN, C. Masyarakat peduli ASEAN, D. Masyarakat pelindung ASEAN. Maka jawaban yang benar adalah B. Masyarakat ekonomi ASEAN jawabannya. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan untuk latihan soal PTS mata pelajaran lainnya, kau bisa cek di bagian deskripsi. Oke, sampai jumpa.